Hai, kenalin, nama gue Bianca. Zodiak gue itu... gak usah lah ya, ntar malah ribet. Oh iya, saat ini usia gue 24 tahun dan kerja di salah satu kantor di Jakarta. Gue mau cerita tentang gimana toksiknya orang-orang di kantor gue yang berimbas ke gue, bikin gue nyaris dipecat. Gas lah, langsung cerita aja ya. Jadi, di kantor gue ini terbagi jadi 4 divisi, di mana masing-masing divisi itu punya wilayah teritorialnya sendiri. Katakanlah terbagi jadi 4 ruangan gitu. Jadi ada 1 sampai 4 ruangan. Di ruangan 1 isinya senior-senior gue yang udah lebih tua. Dan di ruangan 4 itu isinya anak-anak muda semua. Nah, semua teman-teman gue itu kumpulnya di ruang 4. Sementara gue ada di ruangan 1 sendiri, bareng sama si senior-senior boomers yang gak jelas. Singkat cerita, gue sama temen gue yang di ruangan 4 ini bikin konten gitu. Awalnya sih gue kira cuma buat seru-seruan aja. Tapi ternyata itu buat akun official kantor gue. Ya, gue gak ada masalah juga sih, fine-fine aja gitu. Sampai suatu hari, tiba-tiba ada salah satu temen di ruangan 1 itu nanya gue, "Kamu habis ngapain sama anak-anak ruang 4? Ya gue jawab dong, "Bikin konten pak." Kenapa ya? Jadi ternyata, menurut rumor yang beredar, emang dari sebelum gue masuk, anak-anak ruangan 4 ini gak akur sama ruangan yang lain. Bahkan, parahnya lagi, sebetulnya tiap ruangan itu gak akur. Tapi orang-orang dari ruangan 1 sampai 3, entah kenapa kayak bersatu gitu buat nge-hate orang-orang di ruangan 4. Awalnya gue pikir itu bukan masalah besar, karena ya udahlah ya, gak ada sangkut pautnya juga sama gue. Sampai akhirnya, setelah buat konten itu, gue disindir-sindir terus sama 2 mbak-mbak dari ruangan gue sendiri. Sebut aja nama mereka, Lina dan Wati. Mereka kayaknya emang gak seneng gitu deh sama gue. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Sampai-sampai gue dibilang caper lah, genit lah, pick me lah. Dan jadi terkesan gak mau main sama mereka. Padahal cuma perkara ngonten bareng sama anak-anak di ruangan 4 itu. Terus, karena bos ruangan 4 ini tahu kalau gue udah sering disindir sama Lina dan Wati, akhirnya bos ruangan 4, sebut aja Mas Reno, ngadulah ke CEO gue. Mas Reno kayak gak suka gitu kalau gue disindir. Ya, ngebela gue gitulah. Sementara bos di ruang gue sendiri aja mah buru-buru mau peduli. Lagian, masa sesama satu perusahaan gak boleh ngonten bareng? Kan kontennya juga buat naikin perusahaan ini. Akhirnya, karena aduan Mas Reno ke CEO gue, dipanggil lah tuh si Lina dan Wati. Dan ternyata, yang gak suka tentang hal ini tuh bener-bener dari ruangan 1 sampai 3. Dalih yang dipakai untuk membuat nama gue buruk dan terkesan salah tuh karena katanya gue ngonten sama mereka tuh tanpa izin ke bos gue yang di ruangan 1 itu. Lah, kan kocak ya? Salah gue di mana anjir? Ini kan juga buat kebutuhan sosmed perusahaan. Emang selama apa sih ambil waktu buat konten? Gue jadi heran sendiri deh. Setelah dipanggil sama CEO, Lina dan Wati pasti spal-spil deh tuh ke karyawan lain dan menggiring opini mereka untuk ikut nge-hate gue. Gak tahu deh tuh berita jelek apa aja yang mereka sebar tentang gue. Entah cepu karena ngerasa bos di ruang 4 mihak gue, atau caper lah. Ya, dilogikain aja deh. Kalau mau nge-hate tuh minimal ada alasannya gitu. Nah, ini kan gak berdasar sama sekali. Setelah Lina dan Wati dipanggil CEO, berikutnya giliran gue yang dipanggil sama HRD. Dan dia melontarkan pertanyaan yang sama kayak bos gue yang di ruangan 1 itu. Yaitu, kenapa kamu ngonten sama anak-anak ruang 4? Jir, selevel HRD nanyanya beginian. Terus ya udah dong, gue ceritain lah tuh ke HRD-nya. Bilang kalau ya emang seru aja ngonten sama mereka buat have fun. Lagian juga itu kan buat konten resmi yang artinya untuk kepentingan perusahaan juga. Tapi ternyata HRD-nya juga nggak netral dan mihak sama persatuan kubu ruang 1 sampai 3 itu. Di sini gue ngerasa kayak salah gue apa woi? Bener-bener kecewa sejadi-jadinya. Berasa gak profesional banget. Kalau kayak gini kan, ya makin kuat lah tuh power mereka. Aduh, capek banget deh gue. Akhirnya hari-hari gue jalanin seperti biasa. Dengan banyak mengeluh dan pesimis menjalani kehidupan. Sampai gak kerasa, udah seminggu setelah kejadian konyol itu. Dan timbullah masalah baru. Kali ini, sebabnya karena gue dan kawan-kawan ruang 4 yang perempuan itu main sama ex-karyawan yang udah resign. Gue cuma makan siang bareng sama dia.
cuma makan siang. Dan tiba-tiba gue dipanggil lagi tuh sama bos gue yang di ruangan 1 itu. Ditanya, abis dari mana dan kenapa pergi sama dia? Ya itu kan hak gue dong. Tuh gak aneh-aneh. Sumpah gue gak ngerti lagi ini tuh lingkungannya kenapa bisa sebusuk ini. Bisa gue simpulin, kayaknya emang dia tuh gak suka gitu kalau gue pergi main sama ex-karyawan kantor gue. Padahal menurut gue itu sebetulnya masalah personal. Toh kalau bos gue atau karyawan lainnya punya masalah sama ex-karyawan, ya itu kan urusan mereka, bukan urusan gue. Personal mah personal aja. Gue capek dibawa-bawa mulu. Anehnya lagi, bos gue ini berdalih. Katanya karena gue keluar sama ex-karyawan itu, gue jadi datang telat. Padahal banyak juga yang lebih telat dari gue, anjir. Tapi mereka aman-aman aja tuh, gak dipanggil sama sekali sama dia. Kan kesannya kayak emang bos gue ini cuma nyari-nyari kesalahan gue doang. Akhirnya karena gue penasaran, gue tanya tuh, emang kenapa pak kalau saya keluar pergi makan bareng sama Kak Dini si ex-karyawan? Terus bos gue cuma diem dan malah nanya balik, kamu udah dipanggil HRD? Ya gue bingung lah di situ, kenapa jadi bawa-bawa HRD? Emang masalahnya besar ya pak? Kalau boleh tahu, saya salah di mana? Kata gue karena heran dengan tingkah si bos gue ini. Tapi bos gue nggak jawab pertanyaan gue sama sekali. Ya udah, gue bilang aja, maaf ya pak kalau ada salah. Masih diam aja tuh si bapak. Akhirnya gue nyeletuk karena kelamaan ya pak istirahatnya. Terus malah dijawab, oh itu juga katanya. Sejak saat itu deh masalah berubah. Jadi sering masuk telat. Gue dipanggil HRD terus langsung kena SP. Nah loh, salah gue di mana? Gue nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Tapi curi-curi dengar, kata Pak CEO-nya pas ditanya kenapa kena SP, si Pak CEO cuma bilang, ada yang mendesak saya untuk mengeluarkan SP. Nah, kan? Berarti ada main di belakang nih kalau gini. Gila ya orang-orang. Kok bisa tega bersekongkol gini buat jatuhin gue? Kalau emang CEO gue aja udah sampai terdesak kayak gitu, berarti kan ada power yang lebih besar atau ada orang yang mempengaruhi dia untuk ngelakuin ini. Hari-hari berlalu, hubungan gue dan teman-teman kantor di ruangan 1-3 merenggang. Kendor kayak sempak yang udah gak kencang karetnya. Kerja jadi kerasa gak nyaman. Cuma sekedar datang, kerjain, balik. Bener-bener gak ada euforia buat bersosialisasi. Karena ya semuanya udah terasa anyep. Tapi gue senang sih, karena teman-teman gue di ruangan 4 masih berhubungan baik sama gue. Bahkan mereka selalu jagain gue kalau seandainya ada yang coba nyenggol-nyenggol lagi dari ruangan 1-3. Singkat cerita, gue akhirnya dicap jadi cewek yang cakep-cakep geblek. Soalnya gak tau malu, karena udah kena SP tapi masih belum resign juga. Dikatain caper dan gak tahu deh tuh apalagi yang mereka bilang tentang gue. Tapi ya at least mereka masih mengakui kalau gue cakep kan. Bilang aja kalau pada iri. Pada akhirnya gue masih stay di kantor gue yang sekarang. Tapi ya itu deh, masih bete-betean juga sama mereka. Karena namanya kerja gak boleh melibatkan emosi personal. Kalau kalian jadi gue, kalian bakal gimana nih? Kalau boleh jujur ya, kalau udah kerja dan ada masalah di kantor itu sebenarnya wajar. Cuma ya emang bikin gak nyaman sih. Ujung-ujungnya balik ke diri kita masing-masing. Sanggup gak dengan segala hal kemungkinan yang ada? Stay atau resign, itu pilihan. Tapi please banget, kalau ada hal yang dirasa bukan salah lu tapi lu dipaksa merasa bersalah, lu harus lawan. Resign juga harus penuh pertimbangan ya. Jangan asal cabut aja ya guys.